Duduk-duduk boleh. Gimana kabarnya Pak Yosua? Ya, puji Tuhan. Ada berita sehat. Ayo, Silakan. Ngopi-ngopi dulu, silakan. Bisa diulang-ulang datang di hari ini. Jam berapa? Karena jaminan. Biasa. Air biasa kan bukan? Iya, air biasa. biasa tapi panas. Iya, iya. Bikin sendiri ya. Masuk deh. Coba deh. Masuk ikan yang bisa makan. Enak pisangnya. Enak kalau matang Bu, kalau mentah tidak enak. Aneh sampean cakep ya. Iya, Cakep. dia katanya. Yang keras kalau bicara. Ya, bisik-bisik. Selamat pagi. Tangan Apa kuasa. Om? Sudah. Tangan kuasa. Sehat Om? Puji Tuhan. Enak aja kaki mau ya. Adem, enak. Adem. Atau MPW 1 di sini tengah hutan. Ini ya, ya. Bisa parkir di sana bisa. Makanan kampung dong. Nah ya itu. Oh, bisa memacu terus. Tua masih bisa ketemu lagi, tidak apa-apa. Enggak gede-gede. Pelan-pelan. Kalau gede-gede, wah apa saya? Enggak bisa jalan. Ayo Bu, silakan. Monggo. Pantai Bapak, pantai ini kan ke sana. Oh iya, tanggal 15.
belakang. Langsung aja langsung. Enggak, bisa. Bisa. Lewat jalan Halo. sini. Masuk aja, iya langsung masuk aja. Pakai aja. Ini tadi saya lagi galau-galaunya Langsung aja bilang. Langsung aja. Memang dari jam 7 janjian. Kalau dia telepon kok nggak diangkat. Udah sabaran. Agak kalah. Nah, saya perlu keluar sih. Kalau datang saja di Manggar, nanti kita satu rumah mesti siap. Kita harus berangkat nanti beliau. Nanti saya mengantar langsung. Baru apa dia tuh bilang pakai janji. Kalau tadi malam sudah ini, semuanya sabaran. Jadi kan biasanya orang harus ya, benar. Bu, silakan Bu. Duduk situ. Bentar kan ya. Tentunya dipastikan. Ibu sama anu kan atau beda mobil. Hah? Sama atau beda mobil. Wah, Menghirup kok, Wan. Menghirup kok. menghirup menghirup. Mana rencana kamu Orang parahnya. Ekspresio di dalam. Orang jauh. Pertama harus dipakai. Mana anak sih nanti ngomongnya sama ibu Sudin loh, orang Jawa. Kayak apa Tapi sih? ngerti ya, karena sudah lama bertemu. Iya juga. Sulit katanya. Sulit. Bahasa Toraja itu susah. Orang Jawa itu bilang susah. Jawa asli bisa Harganya apa kan tuh? Ternyata apa ada batasan tuh. Enggak. 600 sebenarnya. Kalau sebesar di 1000 itu kan sih. Banyak. Atau Oh enggak. kalau mau Aku tidak pernah dia punya pakai mobilnya ini kan. enggak apa kan dulu kan. Mabuknya batasan itu anak. Tiga ya. Bisa Bu. Aku dimakan aku dimakan ini aku dimakan Apa? Kopi. Oke. Sama kata bang ini. Iya. Iya sih. Apa bisa tahu apa? Nanti tosik kok putih, nanti.
Tapi dimasuk di Iya, berapa kali ganti seragamnya Kamburi. Sekarang biru. Pokoknya dekornya tuh warna biru. Awalnya kan kemarin gold, merah. kerja. Kita kuning ada biru. Kalau mau ya kenal tetap aja bosan. Kamu waktu itu masih gereja sana, masih kecil. Bukan masih di gereja sana. Itu Ekos. Masih belum bangun ke sini. Ya iyalah. Iya pas aku yang di bawah. Jam berapa? Ada kali ke sini ada kapan? Itu kan punya oh, untuk sudah nanti orang meninggal di polisi. Ya pokoknya kalau udah mau aja meninggal ada. Kayak kuliah. Sarapan kok minum kok kopi. Sampai kok sanggara goreng. Dua kayu. Banyak mimpi. Itu kan isi semua di dalam. Apa nih? Yang jauh-jauh, yang tahun depan deh. Awal itu nak, awal tuh mundur-mundur. Iya. Oh iya, kamera. Berapa dari tadi? Tapi tak jalan. Aku tak jalan. Jalan kan? Enggak lu. Jalan. Nggak ada.
Oh nyala. Nyala nih. Nyala gimana? Ibu bilang gak nyala. Puluknya salah tuh anak busuknya peluk. Nggak apa-apa sih udah bergaya tadi. Ini kan kecil. Udah dia bikin kita dah. Masuk di YouTube nanti nih. Tidur di dalam juga enggak apa-apa, Bu. Ah, Iya. Sini dulu. Di dalam. Bawa ke sana minumnya. Oh enggak. Masa kalau udah dibongkar Oh iya. Bu, nanti yang seragam nyanyi ya. Iya, boleh, boleh. Duet. Oh, singer. Iya. Cocok sudah sing belum ada singernya itu. Iya. atau tamborin. Tamborin. Maunya tamborin. Nah itu seragam. Nanti udah seragam atasan kayak itu. Seragam atasan khusus kita gitu. Kan masa dimakan. Ya gitu. Kalau manggar itu seragam kadang seragam semua. Kalau kita seragam bilangnya beda lehernya, beda itunya tangannya. Mereka masih gampang diatur. Ya, Kalau kita susah. semakin banyak duitnya semakin susah diatur modelnya. Karena namanya seragam itu di situ kita berkorban. Nggak harus. Manggar kan seragam Saya hitam, saya putih. Iya. Bagaimana hubungannya? Itu lagi yang susah diatur. Sebenarnya kalau mau seragam, Nanti beli aja langsung di online. Iya seragam. masih gampang. Kalau kita enggak. Itu dari Penajam ya? Iya, dari Penajam. Sama Niro dulu tentang Murah. kopi, Kopi dulu, kopi. kunti. Dia kasih tahu jam berapa berangkatnya. Iya. Nah, kalau yang itu ya, Apa kabar? Nah mungkin yang mau nunggu yang di antrian di terminal. Kalau saya kasih bilang ada sekian orang di sana. Kita singgah. Itu vokal grup kalian singer. Iya. Perwakilan singer. Kalau des itu kalau Yang nggak seragam doa. Ayo, doa makan mau nggak? kalau des itu Baik. kalau masuk di halaman gereja itu. Oh iya. Bisa sampai pintu gereja kalau masih di depan pintu gereja. Kalau bis berapa? 60 kalau ada jemaat kita ini. Semakin makin saya. Kalau bis itu Kalau bis itu kan virus lain. ya Ada panjang dulu. tinggi baru. Tetap aja saya kan tapi bukan saya yang bilangnya tidak sama di atas sama kita. Yang malu kan bukan saya. Saya backup. Bukan saya backup kan? Ya, paling Majang baru. oh dari anak bagus yang mau tinggal 300 dari PP Pendetanya begitu. coba lu sebenarnya kan belum minyaknya. Ya itu belum mati minyaknya. Nah kalau pakai itu enggak. Kalau kamu memang hebat, kenapa kamu kan lebih bilang? Ya. Kalau pakai all bisa itu Bu. Kalau bisa kan bisa, nggak bisa. Itu sama di Jawa itu Ya. kebon. Tapi kalau tapi tetap kalau itu harus ada karena kalau belum nggak ada bis.
tinggal satu ini ya. Iya, tapi kalau pulang kami Apalagi banyak. Nanti kakak Pak Yonatan, nggak lama-lama kok. Kita enggak anunya kan. Jangan gitu ah. Ya kata Pak Yonatan dia. Lama di waktu. Yang lain kita bilang Minum dulu. Ada kok. Kalau masih kamu jam berapa? Satu orang aja. Aku mati di rumah ayam. karena kita tidak mengikuti jadwal. Bukan rombongan. Satu sekali kan sudah terhitung. Iya, sudah terhitung berapa Kita orang. tentukan jam berapa berangkatnya. Oh, jadi kita yang bisa nggak, Bang? Pulang ya? Kalau pulang pulang masih kemudian dia tuh dari pamit yang sudah jelas itu jelaskan Sama mangga juga loh. ya Kalau bus itu Nanti kita anu aja Kak ya. 20 itu bus lebih. ya Bukan 40 kan? Oh, ya biasanya yang Oh, bus yang agak pendek ya. setengahnya anu lah, 3/4 ya, Ya. 3/4. Jam setengahnya berapa orang ini? 20-an 20-an enggak cukup. Kalau ini di sini kita ada 20-an. kalau memang masih dua kan Oh ya sudah. yang jadi itu kan tergantung ininya oh 3 kita Pulang mereka mungkin Pak Yusuf aja nanti ya. Kita ini ada matangnya begitu percaya dari kita pada pihak itu masih ada lagi ya. Sudah ada. Hadir. kemarin Oktober saya Enggak, dia lagi mamanya. alasan kemarin dia mau itu Dia bilang juga sama saya, Bapak. Sini nak, yang anu, urusan BPJS mamanya itu belum selesai juga. Dia bilang kalau Pak ini, tapi kan Pak Yusuf pindah dulu. Iya, nah dia kemarin urus BPJS mamanya pindah ke Krayan. Kita ya. kita belum keseberangan organisasi yang diikuti tidak hanya diikuti apa aja tidak iya begitu aja bisa gabung begini gabung nah ini jangan sama kita hanya arah yang berbeda Jam 11 pas masuk mulai ya. ya yang kalau punya saja oh iya
Gue. Ye, siap. Doa pembukaan yang dibawakan oleh Ibu Ebra.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga yang mengasihi kami, yang menyertai kami, dan selalu menuntun kami, bahkan di hari ini dengan rahmat Tuhan yang baru menyertai kami hingga tiba bersama dalam pelayanan di Gereja Kasih Karunia Dia Berawang Darat ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, perjalanan, pimpinan Tuhan. Kami boleh tiba di tempat ini. Bahkan buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Dan kami yang ada di sini, Tuhan memberkati kami dengan apapun yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Setiap pujian, doa, kesaksian, firman Tuhan dan apapun yang akan kami kumandangkan di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan dan boleh memberikan satu damai yang baik buat setiap tetangga-tetangga dan siapapun yang mendengar di radius berapapun, diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak dari Engkau dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan, kebangunan rohani boleh terjadi di tempat ini Tuhan, dan ini akan terus menerus, atmosfer surgawi boleh menjadi bagian yang ada di lingkungan ini sampai suatu saat Tuhan. Kami yakin gereja Tuhan akan berdiri di sini, banyak jiwa-jiwa yang boleh datang menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba Tuhan, keluarga, semua jemaat yang sudah menerima kami, bahkan menyiapkan segala sesuatunya untuk pertemuan kami berkumpul memuliakan nama Tuhan hari ini. Diberkati, kami semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Semua tim pelayanan, leader, pengkhotbah, musik, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan percaya hadirat Tuhan boleh hadir bersama dengan kami. Kami buka acara ibadah NPW 1 ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, kemenangan, dan sahabat kami semua. Haleluya. Kita bersama-sama berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian, masuk gerbangnya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dalam kedatangan agung namanya. Sang Kakala
Tadi kan sudah jauh jalannya, duduk terus ya. Saya pakai motor juga sama anak. Saya bilang duduk terus, sekarang kita berdiri. Kita nyanyi Anak Allah. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Manggar Luar. Persilakan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia.
Puji nama Tuhan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Kita angkat pujian lagi, bagai Raja Wali. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji nama Tuhan, kasih yang sempurna. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kasih yang sempurna. Bukan karena
Haleluya. Kami boleh memuliakan Tuhan lewat sembah kami, pujian kami. Biar ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau memang Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang patut kami sembah, kami hormati, kami tinggikan, kami agungkan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang telah kami lakukan. Tiba saatnya Tuhan, kami yang hadir dalam persekutuan saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biar Roh Kudus boleh menolong kami, agar kami dapat membuka telinga kami, mendengar dengan baik, sehingga apa yang kami dengar itu boleh menambah iman kami, kesetiaan kami, kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sangat berguna, menguatkan iman kami, memberikan kami pengharapan, dan mengajar kami untuk tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami semua. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini karena kita bisa jumpa. Cuma saya agak terganggu melihat, karena saya biasanya di jemaat itu saya ingin lihat wajahnya jemaat. Karena kalau ada yang cemberut berarti kode. Ya sudah kode. Makanya saya ingin lihat wajahnya yang hadir, apalagi kalau yang di dapur itu saya lihat wajahnya lebih asik lagi. Ya, lebih asik kalau lihat wajahnya yang di dapur dengan yang duduk di sini. Karena firman Tuhan mengatakan hal yang sangat berarti pada saat mendengar pengajaran. Ya, jadi lebih bagus kita butuh makan jasmani dan makan rohani. Terima kasih untuk Ketua MPW yang ngasih tugas. Saya pikir-pikir NPD yang karena tugas apa, mau kunjungan kerja. Ya, itulah kepercayaan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan bisa mengizinkan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara tempat ini. Kalau sepanjang 2 bulan itu saya syukuri karena Tuhan kasih kekuatan menghadapi gelombang yang begitu deras. Karena waktu kita pulang dari Handil, kami masih diberi informasi mama dipanggil Tuhan. Kalau kami pulang kampung, belum sempat pulang kampung, baru 7 hari, kakak sepupu 2 kali lagi dipanggil Tuhan. 2 minggu kemudian, keponakan dipanggil Tuhan. Yang terakhir minggu kemarin, kakak sepupu lagi pendeta dipanggil Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kan kuat. Dan hari-hari ini juga kami juga bergumul. Kalau mertua saya juga, ya kita sudah ini kalau secara manusia, yang membuat kita menjadi was-was karena orang Toraja itu kalau sudah minta yang aneh-aneh sudah menjadi pertanyaan. Desa-desa anaknya dibuat jas putih. Yang dulu dia tidak suka makan makanan yang aneh-aneh, sekarang ya saya minta semuanya, sebanyak makan katanya. Saya bilang ya oke lah, terserah sama Tuhan. Walaupun umur yang cukup lumayan juga, kalau mertua saya sudah 90-an umurnya. Tapi itu semua berkat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama di tempat ini untuk kunjungan ya apalah istilahnya, karena ini pembukaan baru
Boleh tahu Pak, kira-kira yang ibadah hari Minggu berapa di sini? Berapa ibadah hari Minggu? Yang ibadah di sini tiap hari Minggu berapa? 10 luar biasa. Saya di gereja 5 kali di situ tidak pernah sampai 10. Jiwa itu satu jiwa saya layani bertumbuh. Dan nanti di Modal saya dapat jemaat yang di atas 10 kakak. Saya merintis 5 kali merintis itu dari satu jiwa. Jadi, totalitas yang kita butuhkan. Ya, kita dipanggil dari zona nyaman untuk masuk ke satu zona yang tidak bisa nyaman dan membutuhkan satu prinsip komitmen untuk mencapai. Jadi Tuhan manggil kita itu untuk satu rencana yang besar. Jadi hari ini saya ingin bicara berbagi kepada kita semua totalitas untuk rencana besar. Totalitas untuk rencana besar, karena kita ini dipanggil Tuhan untuk satu rencana besar, tidak sekedar menjadi orang Kristen. Saya termasuk keras kepada jemaah, saya bilang begini, jangan saudara bangga tercatat di register gereja, buku ibu gereja. Gembalanya bangga, berapa jemaat? Oh, saya layani sekian jiwa. Tapi hanya jiwanya yang tercatat, namanya tercatat, tapi orangnya tak kelihatan. Nah, itu rencana besar seperti apa yang kita mau dan bagaimana kita bekerja untuk mencapai rencana besar itu. Allah punya rencana untuk Ambarawa. Allah punya rencana besar untuk Ambarawa, Samboja. Dan tidak secara kebetulan Pak Gideon sertakan sini. Saya ingat Gideon yang di Alkitab, dia tersisi. Oh, Gideon yang mengeluh. Kalau memang Tuhan sayang, kenapa bangsa kami menderita seperti ini? Tuhan bilang, kamu utus ke sana, kamu harus memimpin. Akhirnya jadi Gideon pemenang. Berapa kendi pukul yang tidak masuk akal menjadi jalan untuk kemenangan. Jadi hari ini kita bicara untuk totalitas itu. Namun sebenarnya saya ingin melihat seorang tokoh yang jatuh bangun. Ya, dia jatuh bangun. Dia kalau ngomong itu luar biasa. Ngomong dulu urusan di belakang. Lalu begitu mau disiapkan untuk rencana besar, dari tanya baik-baik. Sampai dia bingung sendiri, bersedih. Mari, Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Ya, tidak perlu repot-repot lagi kayak dulu-dulu buka lembar-lembar begini, tiup-tiup. Sekarang tinggal buka HP-nya. Jadi kalau masih aman, masih semua terlalu. Kalau dulu saya selalu tanya, kalau pakai buku sudah dapat belum? Yang Alkitabnya bilang amin, yang tidak punya tidak aman karena tidak sibuk. Sekarang saya harus amin semua. Yohanes 21 ayat 15 sampai 21, saya membacakan ayat ini. Dikatakan firman Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku, anak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mengenal kehidupan Petrus yang temperamennya beda dengan yang lainnya. Petrus itu orang yang agresif. Petrus itu cepat bertindak. Walaupun kadang kebablasan, pendapatnya juga kebablasan. Saudara tahu siapa Petrus? Waktu Yesus berjalan di atas air, teman-temannya bilang itu hantu. Yesus katakan jangan takut, ini aku. Apa yang bilang Petrus? Kalau engkau Tuhan suruh aku juga berjalan di atas air. Yesus bilang, ayo, ini. Dia turun. Dia suka mencoba. Dia mau. Begitu dia turun, itu dia bisa jalan. Namun merasakan angin, dia mulai tenggelam. Mari bilang Tuhan tolong. Itu Petrus. Apalagi waktu Yesus katakan dia akan menderita dan mati, dia tarik Yesus. Itu tidak akan terjadi. Apa bilang Yesus? Hai iblis, ingat. Kalau jemaat Tuhan bilang iblis sama pendetanya kira-kira seperti apa responnya? Iblis. Jangan kali bilang iblis, binatang kamu. Petrus dibilangnya sama Yesus itu iblis. Kenapa? Dia menghalangi sesuatu bencana. Itu pikirannya bukan pikiran kebenaran. Yesus katakan engkau memikirkan pikiran manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, rencana Allah. Lalu apa lagi kelebihannya Petrus? Yesus katakan dia menderita. Petrus katakan, walaupun mereka pergi, aku tidak akan. Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dia orangnya luar biasa, Petrus. Orangnya luar biasa. Lalu yang terakhir kehebatannya. Memang dia mau buktikan. Dia mau buktikan. Pada saat Yesus ditangkap, apa yang dilakukan? Dia sempat melawan dengan pedang. Namun di balik itu kita perhatikan. Pada saat Yesus mati, kubur kosong, siapa lagi yang duluan sampai kuburan? Petrus lagi. Tapi ada yang menarik sebelum pembacaan kita ini. Dia ngumpul sama teman-temannya, bilang, agak daripada ada kerjaan guru kita saudara, aku mau pergi ke laut. Aku mau pergi ke laut. Nah ini yang bahaya saudara. Dia ingat kegiatan sebelum bersama dengan Tuhannya. Aku mau pergi ke laut, menangkap ikan. Sudah. Lalu apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka cari ikan, pada dapat apa? Tidak dapat apa. Nanti 2 malam baru gurunya, pagi baru datang gurunya. Anak-anak, dan apa ikan? Belum. Apa dia bilang? Tebarkan jalamu, dapat ikan. Lalu mereka dapat. Begitu yang lain bilang, oh itu Tuhan. Siapa lagi yang dulu berenang? Petrus. Memang Petrus orang luar biasa, tertarik dengan kehidupannya Petrus. Walaupun dia jatuh bangun.
tetapi orangnya tidak tinggal diam. Ketika selesai peristiwa itu, dikatakan setelah selesai sarapan, nah ini tadi mungkin kita diterapkan Pak Gideon. Kita makan dulu baru ibadah, mungkin begitu dulu. Nah ini dia makan dulu sarapan. Nah, tapi sesudah sarapan, Yesus tanya sama Petrus, terus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Maksudnya lebih dari yang 10 kan, 12 kurang Yudas tinggal 11. Nah, Yesus ingin mencari tahu komitmennya Petrus seperti apa. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, berarti itu kompetisi, saudara-saudara. Jadi nak umum global, hanya Petrus dulu yang tanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Karena Yesus lihat Petrus ini orang yang suka berubah. Sampai 2 kali Petrus masih jawab, ya, aku mengasihi. Ketiga kalinya itu tanda bahwa keseriusan Tuhan. Keseriusan Tuhan minta supaya Petrus itu sungguh-sungguh memegangnya. Yesus, Petrus sampai sedih. Ada apa? Kalau Petrus zaman sekarang akan begitu. Kalau 2 kali ditanya masih oke. Kalau sampai ketiga kali, tuli kamu. Udah ulang-ulang pada ngerti. Ya. Tapi Petrus masih mau dia dengan keterbukaan hatinya. Dia katakan, Tuhan tahu, aku mengasihi engkau. Dari situ pemulihan terjadi kepada Petrus, pemulihan terjadi kepada sikap Petrus, akhirnya menjadi Petrus yang luar biasa. Nah, sama dengan Petrus yang sekarang. Petrus yang sekarang 3.000 kali berkhotbah belum tentu satu yang bertobat. Ya, kalau Petrus ini 1 kali berkhotbah, kira-kira 3.000 yang minta dibaptis. Bukan Petrusnya, karena hatinya yang berubah total. Dia menyerahkan diri sepenuhnya. Dia terbuka dan sepenuhnya. Dia katakan sudah. Dia berani menyampaikan kebenaran dan totalitas. Dia terbuka. Nah, kita melihat ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang hidupnya mau seperti itu. Walaupun hidupnya jatuh bangun, tetapi dia melakukan sesuatu dengan rencana-rencana besar. Dia melihat planningnya Tuhan, master plan-nya Tuhan. Di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya kelihatan sepertinya gagal, tetapi Tuhan pakai mereka menjadi orang yang berhasil dalam misinya Tuhan. Kalau kita baca pertama Petrus, dia selalu sudah gagal kan? Sudah gagal. Sempat mengkhianati Tuhan. Saya kalau bicara sama Pak Gideon dalam masalah, orang nanya sama saya, kamu kenal gak Pak Gideon Suyatno? Enggak, pernah akrab. Kira-kira terserahnya Pak Gideon seperti apa? Sedih kan? 3 tahun lebih sama-sama kok dalam waktu sekejap tak kenal. Itu kan pengkhianatan. 3 tahun bukan cuma kalau yang mana yang DPT di sini. Itu cuma berapa kali pertemuan sekolahnya. Ini 3 tahun lebih SMA ya. 3 tahun diajar siang malam, makan sama-sama, tidur di tempat yang sama. Kok tiba-tiba tidak dikenal? Enggak mencerita. Kegagalan Petrus berubah menjadi satu perkara yang besar. Karena perubahan ada pemulihan terjadi. Tokoh yang kedua kita mundur ke perjanjian lama. Ada namanya Abraham. Punya rencana besar.
lebih besar, lebih gede dari apa itu? Gimana? Keluar dari zona nyaman. Dalam kitab Kejadian kita lihat di pasal yang ke-11 itu, dia dari Kasdim ke Haran dibawa sama bapaknya Tera. Di Haran, bukannya nyaman lagi di situ. Tuhan panggil lagi dari situ. Malah ini lebih konyol, saudara, menurut manusia. Lebih konyol panggilannya. Tinggalkan saudaramu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Abraham tidak nanya kemana. Ini beda dengan zaman sekarang. Kalau kami hamba Tuhan sekarang zaman now, mau ditempatkan, apa pertanyaannya? Signal, transportasi, berapa jumlah jemaat? Ya, kan itu pertanyaannya. Saya berapa waktu lalu ada hamba Tuhan datang di Modang, ngobrol. Ternyata motivasinya lain. Lalu 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu, dia bikin ulah di wilayah kami. Dia ngomong dulu, saya Pak Pendeta mau buka usaha di buka pelayanan di Lokali. Itu perusahaan itu ada 700 orang Kristen siap dilayani. Wah, saya langsung angkat jempol. Dia bilang begini, saya mau cari tempat bernaung, tapi dia kasih lihat saya kartu jabatannya yang sudah kadaluarsa. Dia memang ex GBT, tapi kartu anggotanya sudah sudah kadaluarsa karena tidak ada lagi PJ. Katanya saya PJ bilang, Pak, ini tidak berlaku lagi di GBT. Makanya saya beli di grup kenakan ini. Nah, ujung-ujungnya dia datang ngeluh. Aduh, dia datang ibadah cuma 17 jiwa. Loh, kemana yang 600 lebih? Dan kemana 700 kan? Kok cuma 17? Ngomong-ngomong, dia bilang, tapi saya begini Pak Pendeta, saya karena tidak masuk karyawan, saya mau dibuatkan ekstra kolektif misalnya itu. Bagus. Tapi dia sambung lagi. Nanti saya lihat ekstra kolektifnya. Kalau dibayar dari 2,5 juta, saya sudah orang lain yang layani. Saya bilang ini luar biasa kalau pendeta begini. Lalu saya ngomong begini, Pak Pendeta, saya 26 tahun jadi gembala. Sampai hari ini 26 tahun jadi gembala. Saya merintis itu tidak pernah 10 jiwa. Ini 17 kakak, itu luar biasa. Saya sakit jiwa. Kami hidup 4 orang. Saya, istri saya, anak saya 2. Teman-teman tadi bilang, kamu mau hidup dari mana? Saya bilang, saya itu punya prinsip, punya filosofi seperti Elia. Tuhan ngirim kita ke sana berarti Tuhan sanggup untuk menyiapkan sesuatu. Yang tidak masuk akal manusia itu Tuhan lakukan. Karena mujizat itu saya katakan kepada jemaat Tuhan bahwa mujizat itu apa yang tidak mungkin terjadi, tapi itu terjadi, itulah mujizat. Elia dipelihara oleh burung gagak, burung rakus yang makan daging segar, bangkai busuk aja dia makan. Tapi dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Oh, dia begitu. Oh, jadi Pak Yosua begitu. Iya, dia begitu. Dan saya sambil ngomong, saya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, saya hari ini berat badannya 95. Walaupun dari awal-awalnya seperti itu. Nah, ketika orang itu masih nanya, itu tidak bisa melakukan sesuatu yang Abraham tidak tahu mau kemana. Sarah tidak tanya, Pak, kira-kira kalau kita keluarin adakah jaminan di sana? Adakah jaminan di hidup baik di sana? Ini pertanyaan. Tuhan panggil kamu keluar dari kampung kamu ke tempat yang akan kutunjukkan. Abraham tidak tanya di mana tempatnya, bisakah saya di sana? Tinggalkan Haran, pergi.
dari tempat ke tempat, dari tempat ke tempat, sampai terdampar di Mesir, terdampar di mana-mana, bikin tenda lagi, bikin tenda lagi, bikin tenda lagi. Ujung-ujungnya masih diakalin sama ponakannya sendiri. Abraham bilang, Lot, kita sama-sama kaya, punya sama-sama ternak. Di sini tidak muat lagi. Karena kamu pilih. Kamu bulan milih, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau ke timur, saya ke barat. Lot bilang begini, akalnya Lot itu luar biasa. Lot lihat, oh ini menjanjikan ini bagus-bagus. Lembah Yordan cocok untuk peternakan, bisnis kan? Dan tidak melihat Tuhannya, melihat bisnisnya, ekonominya, finansialnya. Lot mikirnya ke sana. Oke deh Om, begini aja. Saya ambil lembah Yordan. Abraham bilang oke. Jadi yang subur-subur diambil sama Lot. Abraham tinggal dapat apa yang padang gurun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika Lot sudah pergi, Tuhan ngomong sama Abraham, panah sekeliling tanah berikan, dan engkau akan menjadi bangsa besar. Misinya Tuhan. Pandangan Lot yang melihat materi, harta, masa depannya secara manusia, ujung-ujungnya apa? Ketika Sodom dan Gomora dia termasuk di dalam, dia kehilangan istri, menjadi keluarga yang bejat. Bayangkan punya keturunan dari anak kandungnya sendiri. Akibat Abraham tetap menjadi berkat. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 12 itu, Tuhan punya janji, tapi yang belum kelihatan. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Rencana besarnya Tuhan itu tidak langsung simsalabim terjadi. Abraham dijanji menjadi bapak banyak bangsa, tapi hari itu belum punya anak. Belum punya anak. Sampai umur sekian nunggu, kapan itu? Kok sudah dijanji kok tidak dikasih-kasih? Jadi kalau kita sudah dijanji itu penasaran. Hari apa saya telepon Pak Sungai Ampang. Oh kami janjian gabung. Tadi malam masih komunikasi, tadi pagi saya galau. Jam 7 saya telepon kok belum aktif nomornya Pak. Mana ini? Jam 8 belum aktif. Dan pula menggarap. Tante, mau gabung ke Manggarai ini? Oh, enggak apa-apa. Dalam waktu 2 menit langsung telepon dari Manggarai. Apa dari Sungai Ampang. Pak, kami sudah OTW. Sampai lagi di pinggir jalan, galau lagi. Ini sudah jam berapa ini? Belum ada muncul. Nanya lagi. Pakai mobil apa? Yang pikiran saya di benak saya itu mikrolet. Lihat mikroletnya, lihat satu-satu pada lewat. Oh sudah OTW kami, sudah OTW. Di mana OTW-nya? Nah itu kalau sudah janji, itu baru 1 jam loh, gelisah. Abraham bertahun-tahun, tetapi dia totalitas dengan imannya, pengharapannya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Lalu apa? Memang gagal, dikatakan dia bapak banyak bangsa. Kata hari ini dikatakan Abraham itu adalah tokoh yang dibanggakan 3 agama besar, dan yang tidak punya menjadi banyak. Rencana besar Tuhan. Kita perhatikan ada banyak yang kita bisa baca dalam Alkitab. Lalu kembali kepada pembukaan tadi, karena di sini gembalanya Pendeta Gideon, hanya kelebihannya dia pakai Suyatno. Yang di Alkitab hanya Gideon, apa lagi sambungan namanya itu. Nah, ketika dia sembunyi, karena Israel dalam posisi terjepit, sembunyi, Tuhan datang.
pahlawan. Bagaimana mau bilang pahlawan? Sukuku suku terkecil. Kalau Tuhan memperhitungkan Israel, kenapa mereka terjepit? Tuhan bilang, jangan khawatir, kamu yang harus lakukan itu. Aku datang hari ini menuju kamu untuk membebaskan Israel. Sekarang kamu bekerja. Lalu Gideon melakukan semuanya. Dia berhasil. Jadi yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu, untuk mendapatkan, untuk mencapai keberhasilan atau untuk melakukan misinya Tuhan, satu punya penyerahan total. Penyerahan total. Terus mikirin lah. Saya ngomong sama anak saya, istri saya bilang, hidup saya ini sekarang saya pakai bahasa Tuhan, saya wakafkan untuk Tuhan. Karena bahwa kematian itu sebanyak kali saya lewati. Saya ini kesaksian tahun 2013 saya kejepit batu besar di Toraja, 3 jam kejepit batu, saya punya kaki. Tapi puji Tuhan hari ini tidak rusak-rusak. Orang yang datang tengok saya mau evakuasi waktu itu, justru mereka yang mau pingsan waktu itu. Maka lihat, waktu saya ambil batu itu saya menjepit, saya rasa kaki saya masih bisa goyang. Saya doanya begini, Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, tahan batu besar ini. Lalu Tuhan jawab langsung, kok tiba-tiba masa ada lubang ini, sama-sama batu ganjal, baru saya teriak minta tolong, bantu. Kalau pikir kaki saya sudah putus, 3 jam baru keluar, itu dipahat batunya keluar. Orang bilang pasti sudah hancur kaki saya. Bilang enggak, kaki saya utuh di bawah. Mereka panik, saya bilang dosa panik. Kita doa. Saya pimpin doa. Yang lagi duduk terjepit, saya nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Sambil nyanyi saya terjepit. Yang lainnya sudah usap air mata. Mertua saya sudah menangis, istri saya sudah menangis, tetangga sudah nangis. Tetap saya doa, nyanyi. Maka mereka bilang, aduh, kok bisa kuat? Saya bilang, saya tahu Tuhan saya kuat. Begitu kaki saya dicabut dari dalam, diperiksa. Oh, utuh. Cuma dagingnya sobek. Jahitannya ada 14 jahitan. Mana sih? 2 kali kecelakaan motor. Ya puji Tuhan sampai hari ini. Tahun 2016 waktu mau pindah ke sini, dari Semarang ke Makassar, 2 jam di Makassar, ke sana dan Semendaran. Pikiran kacau. Karena pas habis aja yang lain itu terkenal. Jadi ngiri-ngiri sedap juga pakai lain waktu itu. 2 jam muter-muter di Makassar. Informasi mau dialihkan pendapatan di Kendari. Ternyata Kendari dia sama cuacanya. Kayak Balikpapan. Ternyata sama juga. Hanya muter-muter. Karena begini pesawat juga. Aku ada botol yang 1 liter saya habis saya minum di pesawat karena karena panik. Ada berapa hamba Tuhan. Untuk menghilangkannya saya pikir tentang begini. Ya paling jadi cerita sekian pendeta yang jadi penumpangnya. Jadi saya katakan begini, kalau masih ada nafas sampai hari ini, itu punya Tuhan. Totalitas punya Tuhan. Dari zaman kan, kenapa? Saya katakan, untuk pekerjaan besar, kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Kita mengingat masa lalu kita, aduh enak betul. Aduh begini. Kok sekarang begini? Di pembacaan kita dikatakan Petrus, dia ayat sebelumnya dikatakan dia kembali ke laut, menjanjikan kan? Tapi dia telah menjadi totalitas dari seorang pemimpin. Abraham jadi bapak banyak bangsa. Gideon menyelamatkan Israel dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Tapi harus meninggalkan ego, meninggalkan prinsip finansial yang dijanjikan. Orang tinggalkan itu.
penting dia punya sasaran. Sasaran apa yang mau dicapai? Nah, kalau kita GPT, apa yang jadi slogan sekarang? Visi GPT menjadi gereja yang cemerlang. Nah, itu pandangan kita bagaimana sebagai gereja cemerlang. Nah, sekarang di Ambarawa, apa yang kita melakukan untuk Ambarawa? Ini IKN. Kalau kami masih pinggir-pinggiran sana, ini sudah IKN. Saya hampir 8 tahun di Kalimantan, baru kemarin baru nginap di IKN di Sopet. Tapi tidak lihat modelnya seperti apa. Karena kami nyampe di sana jam 10 malam, jam 4 subuh sudah jalan lagi ke Samarinda. Tapi syukur. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang kita pikirkan untuk Ambarawa dan apa yang kita pikirkan di jiwa-jiwa yang ada? Kembali kepada kebersamaan kita, komitmen bersama. Apakah kita mengasihi aku lebih dari mereka? Sama dengan mereka? Kalau kita katakan, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Militan. Kunci. Militan. Ketika kita semilitan, ketika kita totalitas, ketika kita menyerahkan sepenuhnya, persiapannya sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya, maka itu akan tercapai. Tapi ketika kita masih mengingat hal-hal yang lain, masih punya pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka kita akan terbagi-bagi. Saya kira ketika kita totalitas, ketika kita punya prinsip yang sungguh-sungguh menyerah total dan mau mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, maka disitulah akan terjadi perkara besar. Gereja bertumbuh, jiwa bertambah dengan prinsip kita. Itu pertumbuhan di gereja. Lalu untuk jemaat Tuhan, bagaimana kita berdampak di tempat kita? Ya, kita seperti Petrus. Karena penambahan jiwa bukan hanya tugas gembala. Penambahan jiwa bukan hanya tugas para hamba Tuhan. Protein. Ini yang saya selalu protes. Nanti dikatakan hamba Tuhan kalau sekolah Alkitab. Jadi kalau tidak sekolah Alkitab dibedakan. Padahal kalau berdoa mereka juga bilang hamba. Berarti kita semua hamba Tuhan. Saya cukup saya punya pelayan satu. Karena dia bilang saya bukan hamba Tuhan. Loh, berarti saya salah kalau begitu. Masa saya suruh melayani yang bukan hambanya Tuhan? Anda merasa bukan hamba Tuhan, berarti tidak layak untuk pekerjaan Tuhan. Copotlah kasih pelayanan. Karena yang mau melayani itu yang mau merasa bahwa dia hamba Tuhan. Kita kan doa, ampuni hambamu, berkati hambamu. Jadi siapapun kita adalah hamba Tuhan. Hanya bedanya siapa yang jadi pendeta, ya jemaat itu beda. Gembala dan jemaat itu beda. Tapi kalau kata hamba, semua adalah hamba, pelaku firman Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, jadi untuk itu kita bangkit, kita berubah, menyerahkan itu hidup kita sepenuhnya, lalu kita mengandalkan Tuhan. Ketika Roh Kudus turun mengurapi Petrus, di situ dia membentuk keberanian memberitakan Injil. Satukan khotbah 3.000 orang dibaptis. Luar biasa. Penyataan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ya, silakan pemain musik. Di mana pemain musiknya? Haleluya. Siapa Tuhan firman kemuliaan yang kita dengar, dan untuk doa firman ini nanti Bapak Yusuf Tandialo tolong doakan buat firman yang telah disampaikan. Bapak Yusuf Tandialo tolong doakan firman yang sudah disampaikan.
Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadirat Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kalau seperti Engkau pernah bertanya pada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Biarlah pada siang hari itu pertanyaan juga datang kepada kami, apakah kami mengasihi Tuhan atau bagaimana di dalam hati kami? Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan firman-Mu yang kami sudah dengarkan, meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Dan firman-Mu itu membawa kami bersungguh-sungguh di hadapan hadirat-Mu. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami tahu bahwa Tuhan, dalam kelemahan-kelemahan kami, memang kami tidak mampu, tetapi kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati dan seluruh hidup kami, sehingga kami tetap bersukacita apapun kami hadapi di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Firman yang kami sudah dengarkan meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau berkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Demikianlah permohonan doa kami naikkan semua kepada Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian bagi Rajawan. Berlindung dalam tonggatmu.
syafaat sekali penutup. Ibu Elis silakan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan sampai detik ini kami ada sebagaimana ada. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji Engkau, mendengar firman-Mu, bahkan kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya persembahan kami dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu sekeluarga di tempat ini, bersama jemaat Tuhan memberkati apapun yang menjadi rencana hamba-Mu, apapun yang menjadi Tuhan keinginan hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati, khususnya dalam pelayanan, dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau mampukan hamba-Mu, Engkau karunia hikmat bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat melayani dengan baik. Biarlah pelayanan di tempat ini dapat berkembang, nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati juga kami semua yang ada pada siang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami, kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami untuk tetap kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, baik yang sudah memimpin pujian, yang mainkan musik, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya berkat-Mu mengalir atas semua pelayan-pelayan-Mu. Biarlah mereka dapat setia melayani Engkau sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat Tuhan, apapun yang akan menjadi kegiatan kami selanjutnya kiranya Tuhan memberkati dan campur tangan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan lindungi kami, sertai kami agar kami tiba dengan selamat dan kami kembali bersyukur pada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan mengakhiri ibadah kita. Seundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian lagi nih. Bapa, Engkau sungguh baik. Nanti doa berkat oleh Bapak Yesus. Nanti doa berkat oleh Bapak Gideon. Kasih-Mu melimpah.
Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita. Terimalah berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan terimalah kehormatan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, kemurahan, bahkan berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya. Kita semua diberkati, katakan amin. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur semua kalau pada hari ini kita boleh berpesta rohani ya dalam ibadah MPW di Jemaat Kasih Karunia Ambarawa. Puji Tuhan ya, mungkin ada yang pertama kali datang ke tempat ini beribadah. Kalau kami ya yang pakai seragam ini itu kedua kalinya, karena kami pernah berkunjung dan mengadakan ibadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, satu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan lewat pelayanan hamba Tuhan di tempat ini. Dan juga hari ini kita mengadakan pertemuan MPW. Ya mungkin tidak semua hamba-hamba Tuhan MPW 1 yang datang. Kalau Pak Pendeta Yok Poli bersama dengan ibu dan anak sudah pamitan bahwa mereka sedang persiapan untuk satu acara, jadi mereka tidak bisa hadir pada saat ini. Dan Bapak Pendeta Christopher juga yang mungkin berhalangan, mungkin rencana kemarin itu mau pergi tapi dia mengurus BPJS orang tuanya untuk pindah di Krayan, karena orang tua dari Bapak Christopher itu keram-keram kakinya sampai di kepala, jadi gejala stroke. Jadi tadi saya sudah doakan, saya bilang ya tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Tapi bersyukur kalau kita yang lain boleh hadir bersama jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat persekutuan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gideon yang sudah menyediakan tempat ibadah ini untuk kita datang bersama-sama menyambut kita. Begitu datang sudah ada teh panas ya, mau bikin teh atau kopi sudah ada pisang goreng, ada singkong goreng. Puji Tuhan, terima kasih. Bahkan tadi sebelum ibadah sudah dibilang kita makan dulu, tapi kita sudah kenyang di depan. Nah nanti selesai saya bicara ini kita langsung makan saja ya, karena Ibu Gideon dan ibu-ibu yang lain sudah menyediakan. Nanti setelah kita selesai dari acara makan, ya kita mulai dengan pertemuan MPW. Artinya ada laporan-laporan kegiatan kita dalam 5 tahun ke depan dan apa-apa yang akan menjadi rencana-rencana kita akan bicarakan sebentar. Jadi mungkin kita tidak lakukan yang lain-lain, kita langsung saja makan ya, supaya karena tadi sudah didoakan oleh Bapak Yoel ya. Jadi kita langsung makan saja. Dan saya berkata kepada Pak Gideon, terima kasih buat berkat yang disediakan buat kita pada hari ini. Dan selamat menikmati bagi kita semua yang akan menikmati. Dan bagi ibu-ibu yang ada di dapur, terima kasih sudah menyediakan makanan. Pasti makanannya nikmat dan kami yang makan nanti akan tambah. Puji Tuhan. Demikianlah pengumuman, dan saya mohon kita semua boleh langsung saja. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih juga buat pemain musik ya. Tuhan memberkati Yepta, Yesaya, dan Abednego. Silakan, supaya tenaganya, supaya perutnya diisi dulu, kuat untuk mendengarkan laporan-laporan. Ambil di
Ambil di bawah. Ambil di bawah, keluar di makanannya ambil di dalam. Di sini.